Tak sedikit masyarakat yang masih bingung mengenai perbedaan gejala flu varian Delta dan gejala flu biasa. Kebanyakan masyarakat hingga saat ini menganggap flu biasa dan flu virus corona varian Delta tidak jauh berbeda. Seiring berjalannya waktu, virus corona terus-menerus berubah untuk beradaptasi dan bertahan hidup. Salah satu varian virus corona yang berkembang di Indonesia adalah varian Delta. Corona varian Delta cepat menular bikin kasus harian terus meningkat, hingga kini angka kasus COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan adanya tanda-tanda atau tren penurunan. Varian Delta pertama kali ditemukan muncul di India, yang memiliki sifat sangat mudah menular dan lebih berbahaya. Berdasarkan dari Forbes.com, varian Delta dikenal juga sebagai B1617-2, yang menjadi jenis baru dari COVID-19. Risiko yang ditimbulkan dari varian Delta kelihatannya lebih mengerikan dari virus corona pada umumnya. Varian Delta menyumbang sekitar 25% kasus, meningkat setiap harinya di Kansas. Namun bagaimana cara membedakan gejala flu karena alergi dengan gejala terinfeksi corona? Virus influenza manusia alias flu sangat menular dan menyebar melalui sistem pernapasan, hidung, dan tenggorokan. Hal ini dapat menyebabkan gejala flu klasik seperti batuk, hidung tersumbat, dan sakit tenggorokan. Ada beberapa tips untuk membedakan mana flu biasa atau disebabkan COVID-19. Seperti dikutip dari Tribun Style dalam artikel berjudul, "Bagaimana cara mengetahui seseorang menderita flu akibat alergi, COVID-19 atau lainnya?" Gejala flu yang paling umum meliputi pegal-pegal, panas dingin, batuk, kelelahan, demam, sakit kepala. Bagaimana kita tahu jika kita terkena flu? Gejala adalah awal yang baik untuk mencari tahu apakah kamu menderita flu atau sesuatu yang lain. Namun, satu-satunya cara untuk mengetahui dengan pasti apakah itu flu adalah tes usap hidung atau tenggorokan. Jika kamu baru saja divaksinasi flu dan mengalami gejala mirip flu, kemungkinan kamu terkena flu masih ada. Karena kamu masih bisa terkena flu setelah suntikan flu, meskipun kemungkinan akan lebih rendah. Orang mengira mereka terkena flu, tetapi mereka sakit dengan sesuatu yang sama sekali lain. Misal infeksi jamur, pneumonia bakteri, atau bahkan serangan jantung. Dan jika kamu mengalami muntah atau diare selama 24 jam, itu bukanlah flu biasa. Segera periksakan diri ke dokter. Orang yang berisiko tinggi terkena flu. Flu dapat menginfeksi siapa saja, tetapi ada populasi tertentu yang berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi akibat infeksi. Seperti meliputi, lansia di atas usia 65, orang dengan diabetes, orang dengan penyakit jantung atau hipertensi, anak-anak, dan wanita hamil. Wanita hamil dianggap sebagai kelompok flu berisiko tinggi, oleh karena itu mereka harus mendapatkan suntikan flu. Flu pada trimester ketiga meningkatkan risiko persalinan dini dan membuat wanita lebih mungkin menyebarkan virus ke bayi yang baru lahir. Apa yang harus dilakukan jika merasa flu datang? Jika kamu merasa terkena flu, tetap di rumah dan hindari kontak dengan orang lain karena flu sangat menular. Kebanyakan orang yang dinyatakan sehat tidak perlu mencari perawatan medis untuk gejala mereka. Sebaliknya, santai saja, istirahat, jadwalkan ulang rencana, dan datangi rumah sakit. Kamu akan mulai merasa lebih baik dalam 1-2 minggu. Jika kamu berada di sekitar individu yang berisiko tinggi seperti bayi baru lahir atau kakek nenek, mungkin bermanfaat untuk melakukan tes. Karena flu sangat menular, mengetahui apakah kamu mengidapnya atau tidak dapat membantu mencegah penyebarannya. Gejala virus corona varian Delta yaitu sakit perut, hilangnya selera makan, muntah, mual, nyeri sendi, gangguan pendengaran, sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek dan demam. Apa yang harus dilakukan jika terinfeksi varian Delta? Melansir laman Jakarta Smart City, tanggal 2 Juli tahun 2021, langkah-langkahnya lebih kurang sama seperti ketika terinfeksi varian lainnya. Pertama, Anda perlu melaporkan hasil tes ke tokoh masyarakat setempat, seperti rukun tetangga RT ataupun rukun warga RW.
Lalu, segeralah lakukan isolasi mandiri. Jika tidak memiliki gejala apapun, Anda dapat melakukan isolasi mandiri di rumah ataupun fasilitas isolasi pemerintah. Namun, jika memiliki gejala ringan, Anda bisa melakukan isolasi mandiri di fasilitas isolasi pemerintah ataupun di rumah bagi yang memiliki syarat. Kemenkes menetapkan bahwa tempat isolasi mandiri haruslah memiliki ventilasi yang baik dengan mobilitas yang terbatas. Sementara itu, jika Anda merasakan gejala sedang, bisa menjalani isolasi dan perawatan di RS lapangan, RS darurat COVID-19, RS non-rujukan, dan RS rujukan. Selain itu, jika mengalami gejala berat kritis, Anda akan menjalani perawatan di HCU/ICU RS rujukan. Selama melakukan isolasi mandiri atau mendapatkan perawatan, seseorang yang positif COVID-19 harus selalu memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun, memakai peralatan makan terpisah, rutin membersihkan ruangan, menghindari kontak dengan barang-barang yang kemungkinan terkontaminasi. Kemudian, diimbau juga untuk mengabarkan hasil tes kepada orang-orang yang pernah berkontak erat dengan Anda selama setidaknya 2 minggu terakhir. Hal terakhir yang tak kalah penting untuk dilakukan adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Selama isolasi mandiri, pastikan Anda cukup istirahat, makan dan minum dengan teratur, serta berolahraga ringan setiap hari. Cara melindungi diri. Melansir Everyday Health, tanggal 8 Juli tahun 2021, perlindungan terbaik terhadap varian Delta adalah mendapatkan dosis vaksin kedua segera setelah Anda dijadwalkan untuk melakukannya. Hal itu sebagaimana diungkapkan Direktur Pengobatan Darurat di Johns Hopkins Medicine, Baltimore, Dr. Gabe Kellen. Sampai Anda mendapatkan dosis kedua, Anda harus terus menggunakan masker dan jarak sosial, menurut CDC. Kellen menjelaskan, di Amerika Serikat vaksin efektif, bahkan terhadap varian Delta. Namun, hal itu bukan berarti seseorang tidak dapat terinfeksi sama sekali, tetapi rawat inap dan kematian secara signifikan lebih kecil kemungkinannya daripada jika seseorang tidak divaksinasi. Menurut sebuah studi pracetak Inggris yang diunggah di MedShift pada tanggal 24 Mei tahun 2021, 2 dosis vaksin Pfizer 88% efektif mencegah infeksi Delta simptomatik dan 96% efektif mencegah rawat inap. Sementara itu, Moderna mengumumkan dalam rilis tanggal 29 Juni bahwa vaksinnya efektif terhadap beberapa varian yang menjadi perhatian, termasuk Delta.